Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto dan memang kita akan membahas kenapa minggu ini akan menjadi minggu yang cukup besar juga untuk kripto ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini di mana kita membahas berita baru dan analisa baru, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita langsung masuk aja ke dalam videonya untuk update harian market kripto ya. Untuk di video kali ini kita lihat untuk hari ini market kripto masih mengalami penurunan sekitar 1,8%. Bitcoin masih mencoba bertahan di area kisaran 20.300 20.400 ya. Ethereum di level sekitaran 1.100, dan kita akan coba lihat beberapa altcoin rata-rata mungkin mengalami penurunan ya kalau kita lihat sekilas. Kita lihat dalam 24 jam terakhir masih ada yang mengalami kenaikan seperti Monero, Cosmos cukup bisa dibilang cukup kuat sebenarnya di saat beberapa hari belakangan ini gitu ya. Ada Tezos, ada Arweave, Internet Computer, Matic dan lainnya. Kalau kita lihat juga di sini beberapa juga ada yang mengalami penurunan yang cukup dalam seperti QNT yang sempat memang beberapa hari ini juga cukup naik. Ada GMT, Miota, Rune, ApeCoin dan sisanya. Ya, untuk Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed masih di level 22. Jadi kalau secara sentimen bisa dibilang kita memang membaik kalau dibandingkan dengan minggu lalu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau sentimen ini walaupun kita masih di extreme fear ya, apakah harga Bitcoin tidak akan mengalami penurunan lagi, atau memang kita masih ada possibility atau ada kemungkinan untuk mengalami penurunan gitu ya. Nah, mungkin minggu ini bisa menjadi penentunya gitu ya. Apakah Bitcoin masih bisa bertahan di area 20.000 atau kita akan melakukan penurunan lebih dalam. Kenapa? Karena yang sempat kita bahas di video 3 tanggal penting di bulan Juli ya. Kita sempat bahas di sini. Nah, tanggal yang akan cukup penting adalah tanggal 13 Juli. Ya, 13 Juli ini ada pengumuman CPI atau Consumer Price Index, bisa dibilang sebagai inflasi juga, inflasi untuk Amerika. Ya, dan memang kalau kita perhatikan sebenarnya bukan hanya Amerika, kita bisa lihat Eropa, Asia, bahkan di Indonesia mulai beberapa negara inflasinya cukup mengalami kenaikan gitu ya. Bahkan mungkin kenaikannya di beberapa negara cukup signifikan gitu ya. Di Amerika sendiri kalau tidak salah yang terakhir itu 8,6%. Jadi melebihi ekspektasi dari market. Nah, untuk di pengumuman kali ini berada jatuh di tanggal 13 Juli. 13 Juli itu kalau tidak salah di hari Rabu gitu ya. Release time ini adalah jam 8:30 pagi, tapi ini waktu Amerika. Kalau di waktu Indonesia Barat atau WIB mungkin di kisaran 8:30 malam gitu ya, beda kisaran 12 jaman. Jadi ini akan cukup penting ini untuk inflasi Amerika di bulan Juni bagaimana gitu ya. Nanti mungkin video besok kita lihat ekspektasi market kira-kira targetnya berapa ya. Jadi nanti kita bisa compare atau membandingkan kedua hal ini gitu ya, apakah inflasinya akan membaik dari bulan sebelumnya atau malah akan menurun gitu ya. Nanti kita akan coba bahas juga. Nah, sebenarnya bukan hanya inflasi doang, kalau kita perhatikan ya, yang lagi cukup menarik dan lagi cukup besar juga itu adalah euro gitu ya, dimana euro ini mengalami penurunan gitu ya. Euro mengalami penurunan dibandingkan dengan US dollar. Kita bisa lihat dari sini, ini tweet dari Arthur Hayes di mana dia bahas the doom loop has begun atau dimulai gitu ya. Kenapa? Karena 1 US dollar ini sekarang menjadi 1 euro. Dan ini kalau tidak salah belum pernah terjadi sebelumnya juga gitu ya. Dan di sini dia bahas prepare yourself for yield curve control, ini lebih ke arah suku bunga gitu ya. Dan dia lihat kalau misalnya seperti ini mungkin Bitcoin bisa 1 juta dolar. Tapi kita nggak akan terlalu membahas untuk ekspektasi Bitcoin ke 1 juta dolar. Itu mungkin bisa beberapa puluhan tahun lagi gitu ya. Tapi intinya ini juga akan menjadi penting gitu. Artinya bahwa euro ini mengalami pelemahan gitu ya kalau dibandingkan dengan US dollar. Kita bisa lihat dari sini secara di trading view kalau teman-teman main forex, 1 euro sama dengan 1 dolar sekarang ya, mengalami penurunan sekitar 18%. Gitu. Jadi benar-benar bisa dibilang euro melemah dan dolar sedikit menguat. Dan kalau kita perhatikan mungkin teman-teman cek di XY ya. Di XY selama beberapa hari terakhir juga, ini kan untuk dolar index. Ya, kita bisa lihat dolar indeksnya makin lama makin tinggi aja gitu ya, makin lama makin tinggi. Ya mungkin salah satu yang membuat dolar indeks ini ya karena melemahnya euro juga dan menguatnya dolar gitu ya. Tapi bukan hanya untuk itu doang, tapi untuk beberapa aset juga terjadi gitu ya. Ini akan cukup penting.
Dan akan cukup menarik juga dampaknya bagaimana mungkin ke international trade dan lain-lain untuk setiap negara, khususnya di negara Eropa juga gitu ya, karena buying power mereka akan melemah. Kita lihat juga untuk next beritanya itu kembali lagi ke 3AC ya. Three Arrows Capital yang sudah sempat bisa dibilang menyatakan bankrupt dan sekarang lagi diproses gitu ya. Dan kita lihat 3AC founders are not cooperating, jadi mereka nggak berkooperasi gitu ya with liquidators, dan nggak tahu di mana, whereabouts remain unknown, jadi nggak tahu di mana. Bahkan kalau di sini dikatakan while persons identifying themselves as Suju and Kyle gitu ya, ini adalah dua co-founder dari 3AC gitu ya, si Suju dan Kyle, dan dua-duanya sebenarnya followersnya juga cukup besar kalau teman-teman cek di Twitter khususnya, mungkin ratusan ribu gitu ya. Were present on the Zoom call gitu, jadi mereka datang di Zoom call tapi videonya nggak nyala, jadi artinya belum tentu itu adalah orangnya juga, bahkan mereka nggak ngomong sama sekali, mereka di mute gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan gitu untuk 3AC, apakah mereka kabur atau bagaimana gitu ya. Jadi ini beritanya untuk update di market crypto, dan kita lihat untuk pergerakan Bitcoin sekarang bagaimana gitu ya. Kita lihat di time frame 4 jam mungkin di sini. Kembali lagi saya disclaimer on juga, and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, kita lihat kalau kita lihat di time frame daily dulu ya terlebih dahulu. Mungkin kita lihat di chart ini ya. Di time frame daily kalau kita perhatikan bisa dilihat sebenarnya kita mengalami hijau yang cukup tinggi ya, kenaikannya cukup lumayan kemarin beberapa di minggu lalu gitu ya, di minggu lalu di weekend ini dan memulai minggu ini kita sedikit melemah gitu ya, dan penurunannya memang cukup besar juga, kita udah mengalami penurunan sekitar 5,9%. Dan kalau kita kembali ke chart grafik kita yang di sini, nah bentar ya, kita lihat dari sini. Nah ya, memang kita sudah mengalami penurunan dan ini mendekati zona retest ya, zona yang kita sempat bahas di sini, zona retestnya. Pertanyaannya adalah apakah zona ini akan cukup menahan untuk Bitcoin gitu ya. Tapi mungkin bisa juga mungkin untuk beberapa hari ini gitu ya, mungkin beberapa hari ini Bitcoin malah lebih ke arah sideways ya, atau mungkin dia akan coba membuat rally dulu gitu ya, karena banyak orang mungkin yang akan memasang posisi short juga istilahnya ya, karena lihat memang trennya masih mengalami penurunan. Jadi mungkin ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami sedikit rally, tapi nggak akan terlalu tinggi kalau menurut saya gitu ya, karena ini kita sudah downtrend cukup lama, jadi cukup masuk akal kalau kita ada rally mungkin beberapa jam untuk mengalami kenaikan. Mungkin Bitcoin bisa ke resistance sebelumnya di area sekitar 20.800 atau bahkan ke 21.000 intinya ya. Tapi bukan berarti kita akan breakout lalu kembali naik lagi gitu ya. Karena mungkin yang akan menjadi penentuannya adalah kembali lagi di dalam CPI ini. Ya, karena CPI ini atau Consumer Price Index ini pada saat diumumkan ini juga akan influence gitu ya. Influence kebijakan dari FOMC meeting yang di akhir bulan gitu. Jadi ini akan penting sekali pengumumannya gitu ya, bahkan mungkin lebih penting dari FOMC. Kalau kita lihat CPI-nya tidak terlalu bagus, ya kita tahu FOMC mungkin juga tidak akan terlalu bagus juga secara regulasinya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mungkin dia akan menunggu, dan kalau ternyata hasilnya tidak bagus, ada kemungkinan kita akan kembali drop down kembali. Dan kita punya analisa sebenarnya masih sama, dimana kita melihat apakah support Bitcoin ini akan menahan gitu ya. Secara khusus kalau saya rasa, saya condong mungkin Bitcoin bisa kembali lagi tes. Ini kita dilihat dulu ya, atau kita cek di grafik yang sampai kita buat di sini yang lebih jelas gitu ya. Kita dilihat dulu di sini. Nah, mungkin Bitcoin bisa testing ke area di zona ini gitu ya, di kisaran zona di bawah 20.000, 19.600 atau 19.900 gitu ya, perlahan-perlahan. Ya ini untuk testing support line-nya dia. Dan yang akan menjadi momen penentuannya adalah ketika kita sudah mendekati zona ini, apakah akan ada demand yang cukup kuat untuk membawa Bitcoin kembali naik ke atas, atau malah kita akan mengalami breakdown gitu. Dan mungkin pada saat kita mendekati ini adalah pada saat CPI istilahnya ya, pada saat pengumuman Consumer Price Index. Nanti ini tergantung apakah pengumuman CPI-nya bagus atau tidak terlalu bagus. Kalau kurang bagus ya ada kemungkinan kita akan breakdown gitu ya, atau kalau bagus mungkin kita akan kembali naik ke atas. Kira-kira analisanya mungkin seperti itu ya. Jadi kita akan sedikit mungkin market akan sedikit sideways selama beberapa hari ke depan menunggu pengumuman dari CPI ya, kalau kita dari analisa untuk sekarang
ya. Tapi Bitcoin sekarang sebenarnya lagi mencoba untuk mempertahankan level support di kisaran level ini ya. Ini minor support aja sih sebenarnya. Di kisaran level 20.300-an ya, 20.300 sampai 20.379. Karena di sini kita bisa lihat di sini sempat ada testing resistance, sempat menjadi support juga. Di sini sempat ada resistance ya, tapi ini nggak terlalu kuat sebenarnya ya. Tapi mungkin masih bisa menahan pergerakan Bitcoin. Kira-kira seperti itu untuk analisa Bitcoin sekarang. Ya, jadi ada kemungkinan kita sideways di sini dan mungkin ada sedikit relief rally, baru nanti kita melihat bagaimana gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau beli, saya rasa lebih baik menunggu pengumuman dari CPI dulu gitu. Kita lihat dari sini bagaimana, karena volatilitasnya akan cukup besar, apalagi untuk teman-teman yang lebih mau jangka panjang gitu. Jadi untuk sekarang kita mungkin lebih mengamati market, menunggu momen yang tepat untuk membeli gitu ya, karena bentar lagi ada pengumuman besar. Kira-kira seperti itu. Dan kita lihat juga seperti altcoins yang sempat kita bahas di video kemarin seperti Ethereum. Nah, berbeda dengan Bitcoin, kalau Ethereum di sini udah persis di level supportnya gitu. Kita bisa lihat dari sini sempat sekali kena, 2 kali, 3 kali, dan sekarang ini udah tes lagi gitu. Jadi artinya mungkin kalau misalnya Bitcoin ternyata supportnya nggak bertahan, ya ada kemungkinan Bitcoin ya support di area 20.300 ya. Ada kemungkinan Ethereum akan mulai breakdown. Tapi untuk saat ini sebenarnya mungkin lebih condong untuk Ethereum akan ada sedikit rally juga untuk naik ke atas dulu gitu ya. Baru nanti penentuannya pada saat CPI, hampir sama untuk semua altcoins. Jadi kira-kira itu juga. Dan kita lihat mungkin kenapa hari ini bisa merah, mungkin ini akan ada hubungan dengan S&P 500 ya, atau saham Amerika, karena baru buka juga. Kita bisa perhatikan mereka baru open market, dan dimana memang pada saat opening juga mengalami red candle gitu ya, merah gitu ya. Biasanya kalau misalnya S&P 500 merah, kripto atau Bitcoin juga akan melakukan hal yang sama, sedikit mengalami koreksi. Dan memang ini sempat dia tes di resisten 2 kali nih ya, di resisten yang sama. Jadi ini untuk XPX. Kita lihat juga untuk Bitcoin dominance terakhir. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Kita lihat dari time frame 4 jam, jadi lebih lihat. Oke, Bitcoin dominance-nya sempat naik cukup drastis gitu, naik cukup drastis, dan sekarang mengalami penurunan perlahan gitu ya. Kita akan lihat apakah dia akan kembali turun lagi ke bawah ke zona sideways-nya dia, atau malah dia akan kembali naik ke atas lagi untuk di daerah ini gitu ya. Tapi Bitcoin dominance sebenarnya belum menentukan arah yang cukup agresif kalau kita perhatikan ya. Dia sempat sideways di sini, breakdown ke bawah, sideways cukup lama di sini ya. Ini konsolidasi, sideways cukup lama di sini, dan ini breakout ke atas, dan akhirnya dia konsolidasi lagi di sini. Jadi istilahnya di sini permainannya Bitcoin cukup performing gitu ya. Lalu altcoin siklusnya sangat-sangat bisa dibilang kecil gitu ya, hanya beberapa hari saja gitu ya. Bitcoin rally cukup tinggi, lalu altcoin rally lebih tinggi lagi gitu ya. Ini kalau kita lihat naik langsung turun lagi Bitcoin dominance-nya. Jadi kira-kira mungkin itu untuk update kripto hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.